Siapa yang memimpin dirimu sekarang ini? Nafsumu atau hatimu? Setiap pagi dan petang, apa yang beliau pinta. Sehingga banyak orang yang berilmu memperbanyak diri dengan hal-hal yang mubah, sampai ke yang makruh, kemudian mendekati kepada yang haram. Ingin meminang bidadari, tapi tanpa pengorbanan. Perlu adanya semangat yang membara, yang menggelora di dalam hati sehingga membakar jiwa untuk berontak. Antum lihat pemberontak, dia berontak, dia mengerahkan segala kemampuan dia menyusun strategi untuk memberontak pemimpin yang zalim umpamanya, pemimpin yang keluar dari jalur. Ada pemberontak seperti, sekarang engkau memberontak kepada siapa? Memberontak kepada dirimu sendiri. Kumpulkan semua tenagamu, aku mau berontak, harus kudeta. Siapa yang memimpin dirimu sekarang ini? Nafsumu atau hatimu? Kita harus berontak kepada nafsu kita. Perlu dikudeta. Jadi kita kalau bicara pemimpin yang zalim, ternyata ada di diri kita yang harus kita berontak. Yang kata Allah Azza wa Jal, innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu ini pemerintah kepada keburukan. Ammarah. Ada amir, ada ammarah. Ammarah ini suka nyuruh, suka memerintahkan. Kita perlu berontak nih sama pemimpin yang kayak gini nih. Dan itu ada pada diri kita. Kita tidak bicara kepemimpinan dalam urusan dunia ini. Kita wajib taat kepada pemimpin kita, walaupun zalim. Nah, wajib taat. Tapi kepada nafsu kita perlu berontak, yang menyuruh kepada kemalasan. Ahibati fillah, perlu adanya semangat untuk memberontak jiwa kita sendiri. Tapi kita perlu bantuan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi dan petang, setiap pagi dan petang, apa yang beliau pinta banyak. Salah satunya beliau mengatakan, Rabbi inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan dari masa tua yang buruk. Muda punya kekuatan malas, atau tua renta nggak punya kekuatan untuk beramal. Beliau ingin terus beramal, maka perlu memberontak kepada jiwa kita, memohon bantuan Allah Azza wa Jalla agar diusir kemalasan itu yang membuat kita loyo. Ya Allah jemaah, sebenarnya orang sekarang nih dengan kerja di rumah, belajar di rumah, diam di rumah, orang jadi loyo. Doa tuh minta sama Allah, berlindunglah kepada Allah minal kasali wa su'il kibar, dari kemalasan dan dari masa tua yang buruk, masa tua yang gak punya kekuatan untuk beramal. Ahibati fillah nih, di bulan Sya'ban, contoh nih, insyaallah hari ini kalau gak salah tanggal 19 Sya'ban, ya 11 hari lagi Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan. Apa yang udah antum kerjain? Antum udah tahu, anak alhamdulillah udah bertahun-tahun, anak ngaji udah 5 tahun, anak lulusan pesantren, anak lulusan kampus.
banyak yang dia sampaikan tentang predikat keilmuan dia, keagamaan dia. Tapi buktikan, engkau semangat nggak untuk beramal? Berapa sedekah yang udah engkau keluarkan di bulan Sya'ban? Nih COVID-19 perlu bantuan kita. Kita tahu negara kita nggak mampu menghadapinya. Kalau kita tinggalkan, kita perlu gotong royong bersama-sama. Apa yang kau kerjakan? Sedekah, wallahu alam. Ya mungkin adalah sedekah masker, Ustaz. Masker kain, alhamdulillah. Ada yang sedekah masker kain, ada yang mencuri masker medis. Ini di masa seperti ini, ada yang masih melakukan pencurian, tindakan kriminal. Puasa sunnah. Udah berapa hari engkau puasa sunnah di bulan Sya'ban? Rasulullah SAW banyak puasa, nih bulan diangkatnya amalan. Ngaji, alhamdulillah para orang tua banyak ngaji di rumah karena harus dengerin setoran anaknya. Alhamdulillah. Coba berapa juz yang udah engkau baca. Ahibati fillah. Namun memang ada orang-orang yang berilmu yang hanya mencukupkan diri dengan penampilan saja. Hanya mencukupkan diri dengan gelar akademik, dengan gelar-gelar dari masyarakat. Dia hanya cukup melaksanakan yang wajib-wajib saja. Ini berilmu, ini beragama. Yang penting yang wajib kan Ustaz, sholat 5 waktu wajib. Yang qobliyah ba'diyah, aduh nggak wajib Ustaz. Oke. Kemudian yang haram ana tinggalkan. Yang makruh, aduh Ustaz. Kan makruh Ustaz. Sehingga banyak orang yang berilmu memperbanyak diri dengan hal-hal yang mubah. Sampai ke yang makruh, kemudian mendekati kepada yang haram. Yang syubhat dia dekatin. Dengan, kan syubhat Ustaz. Belum haram. Padahal, kata Rasulullah SAW, "Faman ittaqas syubuhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang berusaha menjaga diri dari yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan dirinya dan kehormatan dia. Kenapa jemaah seperti itu? Karena orang ini kalau untuk dunia, yang sunnah dia kerjakan untuk cari dunia. Semangat untuk mencari dunia. Padahal dia nggak harus lembur, tapi dia lembur. Dia datang tepat waktu, pulang di akhir waktu. Karena untuk cari dunia. Kembali kepada semangat tadi. Kita tuh loyo. Nggak punya semangat untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Makanya kadang-kala anak heran ketemu orang-orang yang ngajak anak bahasa Arab. Ya Allah, bagus banget bahasa Arabnya. Lulusan, cuma nggak ada. Dalam pengamalan, dalam kehidupan beragama jauh sekali. Hatinya bercampur dengan kegundahan dalam melaksanakan yang wajib. Artinya ada keterpaksaan dia mengamalkan yang wajib-wajib ini. Dengan berat hati. Ya, ada orang-orang yang ingin berhasil. Ingin dapat surga, tapi tanpa bergerak. Ingin dapat kesuksesan, tapi tanpa berkeringat. Ingin mendapatkan kemenangan, tapi tanpa perjuangan. Ingin meminang bidadari, tapi tanpa pengorbanan. Mengkaji Al-Quranul Karim, bahkan ada yang hafal Quran ya. Tapi mungkin pesan-pesan yang Allah sampaikan dia tidak fahami. Entah kenapa.
hadis-hadis Nabi yang dia telaah, mungkin menjadi tesis dia, menjadi disertasi dia, tapi tidak melahirkan semangat di diri dia untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla. Atau memang karena ambisi dia yang sangat rendah.